Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan memperbaiki sebuah speaker Keys Only U2500. Nah, jadi di sini kerusakannya berbeda dengan kerusakan seperti video-video yang lalu kawan-kawan. Nah, jadi di sini akan kita keluarkan speakernya ini dari kotak ini. Di sini sudah terdapat remote controlnya dan kita akan keluarkan di sini speaker Keys Only U2500 ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan tes speaker Keys Only ini. Di sini kita akan hubungkan kabel USB tegangan DC 5 volt kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita sudah menghubungkan ke sebuah charger dan pada saat kita hubungkan di sini speaker Keys Only ini mati total dan tidak ada menyala dan suara pun tidak keluar. Nah, dan sini kita akan coba menggunakan remote ini, mana tahu lewat remote bisa menyala. Dan pada saat kita gunakan di sini remote ini, kita tekan tombol powernya juga tidak bisa menyala. Nah, jadi di sini sudah jelas dan sudah tahu kita permasalahan dari speaker ini. Kerusakannya mati total. Nah, di sini kita akan memperbaikinya dan kita akan bongkar di sini kawan-kawan. Kita akan buka dari belakang ini. Dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh terlebih dahulu bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang kita update di setiap hari. Dan di sini sudah kita buka dan sudah nampak di sini papan PCB pada speaker ini. Dan di sini kita buka kembali, ada dua baut pada papan PCB ini supaya bisa kita melepaskannya. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan kita zoom di sini kawan-kawan supaya nampak lebih jelas. Dan kita akan hubungkan kembali kabel USB speaker ini. Pada saat kita sudah hubungkan, kita sentuh di bagian chipsetnya ini panas dan panasnya tidak normal atau berlebihan kan kawan. Nah, jadi di sini pada saat kita hubungkan chipset atau IC utamanya ini panas pada saat kita supply tegangan DC 5 volt. Nah, jadi di sini kita akan coba cek kondisi elko-nya nih. Di sini kita akan ukur di sini. Kita akan cek apakah ada di sini short atau korslet. Dan pada saat kita hubungkan di sini dan di sini jarumnya pada saat kita bolak-balik ada terhubung sedikit kan kawan. Dan memang tidak ada menandakan langsung bergejala. Dan pada saat kita cek di sini kapasitor SMD yang di samping IC utamanya ini, di sini nampak jelas sekali ada hubung singkat dan kita ukur bolak-balik kapasitor SMD-nya ini hubung singkat kawan-kawan. Kita bolak-balik pun hasil pengukurannya di multitester ini hubung singkat dan sangat full pada saat kita ukur di sini. Nah, jadi di sini sudah ada tanda-tanda bahwa kapasitor SMD ini tidak normal atau ada short. Dan kita akan coba lepaskan di sini kapasitor SMD ini, yang ini dia kawan-kawan. Ini C6. Nah, di sini kita ukur tadi. Pada saat kita ukur jarum multitesternya berjalan sampai hampir full. Dan di sini kita akan coba lepaskan kapasitor SMD ini yang di bagian C6 ini kan kawan, di samping chipsetnya nih. Nah, di sini kita akan panasi dan kita akan lepaskan kapasitor C6 ini. Di sini tertulis di papan PCB ini C6 dan kita akan angkat di sini. Memang komponen ini sangat kecil sekali kan kawan, lebih kecil dari semut. Nah, jadi di sini kita harus ekstra hati-hati supaya tidak terlempar atau lepas kemana-mana. Dan di sini kita sudah letakkan di
atas multitester ini. Di sini kita akan coba langsung ukur kan kawan. Dan pada saat kita ukur di sini sudah kita lepaskan, dan di sini juga kita ukur kapasitornya ini hubung singkat dan bolak-balik juga hasilnya sama, dan ini menandakan bahwa kapasitor SMD-nya ini bermasalah atau tidak normal. Dan pada saat kita ukur di sini sudah kita ulang sekali lagi bahwa di sini kapasitornya ini bermasalah, dan kita sudah mendapatkan permasalahannya, dan inilah penyebab makanya chipsetnya tadi panas pada saat kita hubungkan. Dan kita akan mengambil penggantinya kan kawan, dan di sini sudah kita ambil papan PCB dari speaker bekas, dan bisa kita ambil dari speaker sembarangan nggak apa-apa, dari speaker Bluetooth yang model apapun bisa, dan kita akan angkat di sini penggantinya dengan kita mengambil ukuran fisik yang sama, dan di situ fungsinya juga tidak terlalu jauh berbeda kan kawan. Dan di sini sudah kita lepaskan dari papan PCB ini, dan kita akan ukur kapasitor yang sudah kita cabut tadi dari papan PCB yang bekas tadi, supaya kita bedakan kondisinya di sini apakah sama terhubung singkat. Dan di sini pada saat kita ukur kapasitornya ini, SMD-nya ini akan pengganti ini kondisi normal, dan pada saat kita ukur tidak ada hubung singkat kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan pasang kapasitor yang sudah kita copot tadi dari papan PCB bekas tadi, dan kita akan tempelkan di sini kembali kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah sedang kita pasang, dan memang kita harus hati-hati karena bendanya sangat kecil sekali dan sangat halus. Dan di sini kita pelan-pelan kawan-kawan, dan di sini sudah hampir selesai, dan memang posisinya sangat kecil. Dan di sini kita pelan-pelan tempelkan supaya tidak tersambung dengan hubung singkat. Nah, di sini sudah kita panasi, dan posisinya sudah tepat pada posisinya tadi yang pertama. Dan di sini sudah selesai kita tempelkan kan kawan, dan kita di sini kipas supaya papan PCB ini agak dingin sedikit. Dan di sini sudah selesai, dan kita ukur di kapasitor Elco-nya ini. Di sini kita ukur kembali apakah ada perbedaan hasil ukurnya tadi. Nah, di sini pun ada perubahan pada saat kita ukur. Tadi sebelumnya pengukurannya sangat condong dan sangat hampir full kan kawan. Dan bolak-balik juga dia ada pergeseran jar multitesternya. Dan di sini hanya sebelah saja. Dan di sini kondisinya sudah normal pada saat kita ukur. Dan kita akan coba hubungkan kabel USB tadi, kita supply tegangan ke sebuah charger tegangan 5 volt DC. Dan di sini speakernya ini sudah menyala dan sudah berhasil kan kawan. Nah, jadi di sini sudah sempurna, dan sudah suaranya juga sudah keluar. Di sini kita gunakan lewat dari remote, dan suaranya sudah keluar dan sudah bisa berfungsi kembali speaker ini. Dan kita akan pasangkan kembali papan PCB-nya ini supaya kita rapikan dan kita tutup kembali kawan. Nah, di sini kita kunci kembali boardnya ini. Nah, di sini sedang kita pasang bautnya. Nah, jadi kita akan tutup di sini bagian depannya ini, kita rakit kembali.
Dan seperti itulah tadi caranya kawan-kawan memperbaiki sebuah speaker Keys Only U2500 yang mati total. Dan ini sudah sangat sering kita jumpai permasalahan seperti ini, dan sama kerusakannya sama seperti di kapasitor C6 tadi. Nah, jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kawan-kawan selalu update mendapat notifikasi pada saat kita upload video yang terbaru. Dan di sini kita akan coba hubungkan kabel USB-nya ini. Di sini sudah kita hubungkan dan suaranya sudah keluar dan lampu indikatornya juga sudah menyala. Dan kita akan coba hubungkan di sini ke HP Android. Kita koneksikan kode Bluetooth-nya ini kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah dapat kode Bluetooth-nya, sudah muncul di sini dan sudah terhubung. Nah, di sini sudah sempurna dan suaranya juga sudah keluar kawan-kawan. Nah, jadi di sini sedang kita tes lewat dari remote. Dan sudah berhasil kawan-kawan. Dan nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini, dan ikuti terus video-video menarik dan tonton di video-video selanjutnya di channel Betulin Speaker. Dan inilah komponen kapasitor yang korslet atau hubung singkat tadi kawan-kawan. Nah, dan komponennya sangat kecil sekali. Dan di sini komponen ini sangat berpengaruh kawan-kawan. Bisa speaker ini mati total dibuatnya. Nah, jadi buat kawan-kawan, sampai di sini dulu video ini. Simak terus video-video selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.